Halo guys, kembali lagi ke podcast Stalkingin Hukum. Dengan saya Aditya Limawan, bisa dipanggil Adit, sama Saya Kawati Sinta Dewi, biasanya sih panggil Eka ya. oke berarti Mbak Eka aja kita panggil. Boleh. Siap. Jadi kita hari ini akan membahas soal franchise atau bisnis waralaba di Indonesia. Betul. Spesifiknya ada di tengah-tengah kita ini ada satu buku yang dibuat sama SNP Love Office. Yep. Salah satu penulisnya sudah ada di sini, yaitu Mbak Eka. Dan dijual. Oh, ini dijual? Iya. Berarti kita sekalian promosi dong? Boleh, Siap. harus. Harus promosi ya. Siap. Nah, di sini kita akan bahas, selain buku ini, jelas kita akan bahas soal franchise di Indonesia gitu ya. Secara garis besar, dan mungkin kita akan coba tanya-tanya dulu nih, Mbak Eka sebagai penulis tuh kenapa sih menulis buku ini? Apalagi nih judulnya cukup berat ya, ini kayak Sini sukses ya. ya kan, kayak apa buku-buku ini tau gak? Yang bestseller, yang apa motivator itu kan, Yep. seni sukses. Nah itu kenapa Mbak Eka? Oke, menarik nih Kak Adit nih. Bang Adit ya, boleh lah. Boleh apa aja. Nah, kenapa kita nulis buku ini? Sebenarnya kalau kita lihat penulisnya itu 3. Oke. Kami semua kebetulan dari background yang sama, yaitu background hukum. Nah, pertama karena mungkin prospek bisnis itu sendiri ya, bisnis dari skema franchise ini sendiri itu cukup stabil di Indonesia. Bicara data, kalau kita pakai datanya Kemendak, itu misalnya nih dari 2018 sampai 2021, itu cukup dinilai stabil di angka 5%. Itu cukup angka yang bagus untuk bisnis di tengah banyaknya inovasi skema-skema baru. Itu cukup bagus. Nah, kedua, banyak orang malah menilai bisnis franchise ini ribet secara aspek hukum, aspek legalitas dan lain-lain. Karena memang bisnis franchise ini salah satu tantangannya adalah dia harus punya kriteria yang jelas. Diatur secara rinci kriteria harus seperti apa. Nah, itu dinilai ribet. Nah, makanya dari buku ini kita tuh berharap kita bisa memberikan penjelasan lah atau advice dari sisi hukum. Sisi hukum dari bisnis franchise sendiri. Makanya di buku ini tuh benar-benar dibahas tuntas dari bahkan kriteria apa itu franchise, bedanya sama yang lain apa, kemudian apa yang menguntungkan, apa tantangannya, sampai legalitas, bahkan contoh perjanjian franchise pun ada. Kita ada di sini juga. Lengkap banget dong. Iya. Bahkan sampai item-item cara ngisi ini ya, kalau nanti kita bicara lebih lanjut ada namanya surat tanda pendaftaran waralaba STPW. Nah, itu tuh kita bahkan rinciin cara klik formnya segala macam. Itu benar-benar kita lampirkan di sini semua. Siap. Tadi Mbak Eka udah sempat jelasin waralaba ini salah satu sektor bisnis atau metode bisnis yang cukup stabil di Indonesia. Dengan di tengah banyaknya inovasi model bisnis baru ya. Kayak gitu. Dan by data cukup besar ya, maksudnya signifikan stabil lah pertumbuhannya. Ya, betul. Apalagi sekarang kan udah mulai banyak brand-brand yang pakai model itu kan. Ya, apalagi terutama ini ya mungkin food and beverage itu juga banyak banget F&B loh. Ya. Nah, mungkin Mbak Eka punya dalam tanda kutip ya, dalam konteks penulisan buku ini tuh berapa lama sih? Dan apa referensinya ini, apakah hanya peraturan perundang-undangan, praktik yang terjadi, atau dari mana aja referensinya? Inspirasinya dari mana juga? Menarik Bang Adit. Nah, sebenarnya kalau bicara timeline cukup lumayan ya, karena memang kita tuh riset dari awal. Kita kan berharapnya 1, bermanfaat, 2, kita juga dapat margin lah, keuntungan dari penjualan buku ini gitu. Sehingga kita udah riset dulu nih seberapa banyak buku terkait franchise di Indonesia. Ternyata belum cukup banyak. Masih jarang. Iya, pun kalaupun ada, belum yang membahas sisi hukumnya. Nah, kebetulan karena kita backgroundnya ini orang hukum, kita akan coba membantu masyarakat Indo ini untuk yang tertarik mungkin nanti untuk buka franchise melalui buku ini. Gitu. Yeah. Nah, kemudian kalau bicara timeline itu sendiri, mungkin kalau bilang di angka ini ya 8 sampai 6 bulan lah. Dari awal benar-benar research gitu. Bahas referensi tentu peraturan perundang-undangan ya. Itu pasti. Kedua, kita juga bawa riset-riset dari buku-buku lain yang sudah ada.
Oke. Jadi kita tahu update-nya seperti apa, progres bisnis ini seperti apa. Kemudian pasti juga dengan banyaklah jurnal-jurnal yang membahas pro kontra segala Oke. macam, ahli-ahli kita juga kutip di Oh, sini bahkan sampai gitu. ahli-ahli Ada pun ahli pun kita kutip jadi di sini. narasumber atau bahkan Iya, kita ya kutip pendapatnya, datanya betul. dikutip ya di Yap, sini ya. yap, ya. Berarti secara kualitas udah bisa dijamin nih teman-teman. Silakan dibeli. Gitu, dan ya bisa dibilang ini selain pengantar cukup dalam juga ya. Ya, cukup Meskipun dalam. lagi ya mungkin nanti Mbak Eka akan coba jelaskan gitu ya. Yap. Mbak Eka ini kan sebagai konsultan ya atau Yes. lawyer di bidang Ya, franchise gitu kan. Dan apalagi ini bertiga ya sama Pak Timothy Ezra. Yap. Kayak gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin Mbak Eka sebenarnya dari penulisan buku ini gitu kan. Pasti ya misalnya kalau saya dengar tuh ada yang namanya kemitraan juga. Ya, ada. Kayak gitu. Apa sih bedanya franchise waralaba dengan kemitraan itu? Yap. Yang mana ini relevan dengan buku ini misalnya? Ya, nah sebenarnya itu ini menarik juga karena memang banyak juga bisnis kemitraan di Indonesia, banyak banget kemitraan-kemitraan. Oke. Nah, tapi kan kemitraan ini kan banyak jenisnya, namanya juga bermitra. Ada bagaimana, ada mungkin outsourcing pun juga masuk mitra kan? Oh ya. Bisnis jenis outsourcing itu juga kemitraan. Nah, banyak sekali jenis-jenis kemitraan. Nah, salah satu itu adalah bisnis franchise. Jadi itu bisa Oke. dibilang simpelnya gini, bisnis waralaba atau franchise ini merupakan salah Bagian. satu mekanisme atau skema dari bisnis kemitraan gitu. Itu juga bisa Berarti dibilang gitu. kemitraan ini ibaratnya kayak umbrella Iya, betul. konsepnya. Ya. Terus ada satu bagian atau satu ya model ya Iya. kemitraan yang namanya franchise ini. Betul, itu juga bisa dibilang simpelnya seperti itu. Kayak gitu. Nah, soalnya saya ngelihat dalam praktiknya itu ada yang ya orang-orang yang dia membangun franchise Yep. tapi dengan skema kemitraan. Ya itu juga bisa. Kayak gitu dalam arti ya dia nggak ya dalam tanda kutip dia nggak comply ke regulasi Ya. soal waralaba tapi dia juga dalam tanda kutip bisa berbagi hasil. Ya itu. Kayak gitu. Itu apakah menyalahi aturan? Apakah itu diperbolehkan atau seperti apa sih? Mungkin dia diperbolehkan untuk disebut bisnis kemitraan. Oh, oke. Tapi kalau misalkan kita akan lebih rigid atau lebih ketat ke namanya waralaba, itu kan ada regulasinya sendiri. Di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 itu yang paling terbaru. Itu tentang waralaba. Sehingga Oke. kayak kalau misalkan kita ingin menyebutnya sebagai bisnis waralaba yang sah di mata hukum, ya berarti kita harus mengacu pada regulasi-regulasi yang mengatur itu gitu. PP 35 ya. Yap. Dan itu katanya mau ada diatur dalam Permendak lagi. Ya, mau sebenarnya udah ada permendaknya sudah ada. Serigid Oke. itu memang Oke. sampai ada permendaknya juga di 71 2019 lah, permendak 71 2019 itu juga tentang waralaba gitu. Nah, sehingga kalau mungkin tadi balik ke pertanyaan, itu mungkin bisa disebut bisnis kemitraan. Tapi kalau misalkan kita sebutnya franchise dalam artian sah, itu kan memang harus didaftarkan. Sampai tadi kalau saya pernah singgung STPW Bang Adit. Oh iya. Sampai harus punya surat tanda pendaftaran waralaba. Jadi bisnis Siap. itu memang disebut waralaba karena telah terdaftar sebagai bisnis waralaba gitu. Kalau diukur nih dengan yang tadi ya, kalau waralaba ini kan dia terdaftar, sedangkan yang kemitraan atau ya dia skemanya Ya, bagi hasil lah, bagi gitu. hasil lah ya. Itu tidak terdaftar, tidak mengikuti proses Ya. pendaftaran atau ya semacamnya yang diatur dalam waralaba. Itu sebenarnya beresiko nggak sih? Maksudnya lebih resiko mana? Plus minusnya di mana? Oke, berarti kita bicara mungkin nanti akan lebih ke arah plus minus termasuk tadi plus minusnya waralaba juga ya. Nah, kalau misal kita bicara tentang plus minus, tentang tantangan dan potensinya, Oke. bisnis kemitraan itu kan memang sesuai bagi hasil. Oh, Mungkin oke. dia diikat oleh perjanjian atau ya udah namanya juga perjanjian kan bisa fakta sum servanda ya, Iya. dibuat oleh itu, mengikat oleh itu gitu kan. Nah, kalau bisnis franchise ini kan memang ada regulasi ketatnya, aturannya. Nah, Oke. karena mungkin dia ketat sehingga resiko-resiko ke depan tuh juga lebih minim. Itu salah satu. Resikonya lebih minim. Karena kan diatur ketat. Kalau kalau Bang Adit tahu dari bisnis franchise ini, waralaba ini, dia itu dari SOP itu diatur. Sampai SOP-nya? Harus punya SOP, merek-mereknya harus terdaftar, Oh, terus oke. sampai bahkan laporan keuangan, semuanya itu harus transparan. Nah, sehingga kalau misalkan kita bicara potensi ya karena dia lebih ketat, lebih rapi ya mungkin, sehingga resiko-resiko bisnisnya lebih rendah. Oh, dibanding dengan kemitraan. Ya kalau kemitraan kan karena kan memang dia ya udah antara bisnis dengan bisnismen bagi hasil buat perjanjian atau apalah
gitu kan. Siap. Berarti gini, secara nggak langsung kalau kita comply, taat ngikutin peraturan atau regulasi di dalam waralaba, Ya. itu memang secara proses lebih ketat, Sangat ketat. lebih lama, Pasti, karena tapi kan resikonya kecil. ya, Berbanding terbalik dengan kemitraan atau yang sisi bagi hasil ya, investasi apa semacamnya itu ya. Yang dia memang prosesnya cepat gitu, tapi resikonya ini cukup tinggi. ya. Nah, resiko itu kan nanti bergantung pada mitigasi yang mereka buat. Kalau memang mereka bisa dalam perjanjian itu mereka bisa memitigasi dan sama-sama tidak ada yang mengingkari kesepakatan atau istilahnya kalau dihukum investasi ya itu aman-aman aja seharusnya. Kalau memang sudah perjanjian yang mereka buat sudah ketat. Tapi kalau kita mengacu pada bisnis ini, waralaba ini, sebenarnya kan kalau perjanjian itu pun juga sudah diatur. Di dalam perjanjian Iya, perjanjian itu diatur oleh regulasi. Keren nggak tuh Adit? Perjanjian waralaba diatur oleh regulasi kebijakan pemerintah. Jadi apa aja yang harus termuat dalam perjanjian waralaba itu diatur. Harus seperti ini. Jadi so far lebih aman, lebih ketat gitu. Kalaupun mau kemitraan ya asalkan dia bisa lebih safe di perjanjiannya, itu juga boleh, cukup aman lah, bisa dibilang cukup aman. Cuman bedanya itu tidak bisa disebut sebagai waralaba. Ya. Gitu. Siap. Wah, ini membuka pandangan soal apa sih waralaba itu dan apa perbedaannya dengan kemitraan pada umumnya ya. Gitu, dan arti plus gimana sih resikonya. Iya. Kayak gitu, cost-nya segala macam lah ya, kayak gitu. Nah, kalau ngomongin waralaba lagi gitu ya. Tadi udah sempat disinggung soal resikonya juga. Sebenarnya untuk pengurusan prosesnya ini berapa lama sih? Berapa lama itu tergantung ya. Tergantung oleh seberapa lama juga para pelaku bisnis ini mengumpulkan semua kriteria itu. Harusnya sih kalau bicara by data mungkin ada waktu-waktunya. Waktu misal kalau kan nanti kalau kita bicara lebih lanjut ada prospektus penawaran, ada beberapa. Jadi itu ada kayak proposal gitulah, semacam proposal atau lebih bilangnya simple masyarakat itu lah ya, kayak biodata, kayak gitulah, itu termuat dalam proposal penawaran atau misalkan kita sebut di bisnis ini ya prospektus penawaran. Prospektusnya. Nah, nanti prospektus penawaran ke perjanjian itu aja ada makan 14 hari. Nanti setelah itu semua terdaftar, kita daftarkan perjanjiannya, kita buat STPW. Nah, kalau itu tergantung by system nanti oleh OSS. Karena kan melalui OSS gitu. Berarti ya sebenarnya yang konkret itu tadi yang 14 hari, selebihnya tergantung dari proses deal-dealan atau ya kesepakatan dari para pihak. Seberapa efektif prosesnya. Sepakat ya. Kayak gitu. Nah, kalau ngomongin menjalankan bisnis, baik Kak. Waralaba itu seperti apa sih? Apakah yang menjalankan bisnis ini pemilik mereknya, pemilik brandnya, pemilik apa ya, dalam tanda kutip pemilik bisnis holdingnya gitu kan? Atau ya yang membeli atau yang menyewa gitu ya? Menarik. Kayak gitu. Kenapa? Karena saya ngelihat dalam beberapa praktik itu ada yang dia dijalankan oleh yang punya, ada yang menjalankan sendiri. Ya. Tapi resikonya saya ngelihat kalau dijalankan sendiri, yang megang hak itu dia tinggal bayar royalti, bisa jadi kualitinya berbeda. Ya, itu menarik juga. Sebenarnya gini Bang Adit, lebih ke kita harus bahas dulu nih, waralaba itu apa ya? Waralaba itu kan kalau kita bicara terminologi wara sama laba. Wara itu berarti kalau kita ini istimewa luas, lebih bisa juga dibilang gitu. Laba keuntungan lebih. Sehingga kalau misalkan kita tadi ya ngacu ke peraturan ya. Waralaba itu kan kalau di peraturan pemerintah menyebutkan bahwa dia itu hak khusus. Jadi kan tadi kalau saya ini ya nangkepnya kan berarti hak khusus itu untuk menjalankan sistem yang mana sistem itu sudah teruji, terbukti memang menguntungkan. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita bahas terkait royalti, hak kekayaan intelektual dan lain ancaman ke depan, memang di waralaba itu sudah harus terdaftar hak kekayaan intelektualnya. Berarti ya ini aspeknya sama hakinya juga ya. Iya, harus terdaftar. Malah udah harus terurus ya. Iya, maka itu kan safe, aman. Baik bagi pemberi waralabanya itu sudah mengamankan hak kekayaan intelektualnya, udah aman. Bahkan sampai SOP pun bisa didaftarkan. SOP-nya sudah aman. Ya udah ketika kita mau buat perjanjian atau
memperluas bisnis kita, ya udah kita udah kayak rasa safe karena udah aman. Dan penerima laba pun Iya, juga iya, udah iya. lebih aman karena oh jelas nih bukan investasi bodong nih, bukan bisnis bodong yang oke ini udah jelas untung terbukti keuntungannya. Bahkan keuntungan, bicara keuntungan nih Kak Adit ya, keuntungan untuk menjalankan bisnis laba kan minimal bisnis itu udah ada 3 tahun. Oh, berarti ketentuannya itu dia udah harus menjalankan operasional Iya. bisnisnya itu 3 tahun atau untungnya itu dalam laporan Nah. keuangan 3 tahun? Harus menjalankan bisnisnya minimal 3 tahun dengan 2 tahun laporan keuangan terakhirnya itu harus terbukti Surplus. Iya, profit. Oh, ini jadi concern juga teman-teman. Iya. Kenapa? Terutama entah yang mau memberi ya, entah Iya. yang mau menerima hak waralaba. Betul. Kenapa? Karena itu perlu dicek apakah di dalam laporan keuangannya itu sudah surplus dalam 2 Iya. tahun terakhir Iya. atau enggak, dalam 3 tahun itu, kalau udah 3 tahun ya udah surplus lah sederhananya di 2 tahun Iya, terakhir. betul sepakat. Gitu. Wah, ini benar-benar bisa menjadi catatan banget. Iya, harus. Kayak gitu. Apalagi kan ini Mbak Eka langsung yang sudah menulis buku bersama teman-teman, ada Aldo Prasetyo, ada Pak Timothy Ezra juga ya. Iya. Dan barangkali Mbak Eka juga bisa sampaikan nih, di mana sih peran konsultan hukum? Oke. Ya dalam arti begini, tadi ibaratnya arahnya tuh seperti apa sih? Seberapa penting konsultan hukum ini? Yap. Nah, karena sebenarnya kalau kita jawab bisnis franchise kan prospek ya. Oke. Tapi banyak yang bilang ribet. Makanya karena salah satu bukti bahwa bisnis ini cukup ribet karena tadi ya sangat detail diatur, kriterianya harus rigid segala macam. Nah, pada akhirnya kan tadi pada milih ya udah kemitraan biasa, kita bagi hasil biasa segala macam gitu kan. Itu juga boleh, itu sah-sah aja gitu. Tapi di situ kan keamanan itu yang harus diamankan memang gitu kan. Nah, konsultan bisnisnya hadir untuk mengamankan semua itu. Jadi misalnya nih teman-teman semuanya atau para pelaku bisnis yang tertarik masuk terjun ke dunia bisnis waralaba ini, dia kan mungkin berharap ini akan ribet deh. Udah deh karena ribet, aku nggak akan franchise deh, aku kemitraan biasa aja deh. Nah, kan ada solusi lain yaitu dengan konsultan hukum. Yeah. Bisa diserahkan pada konsultan hukum. Urusan Iya. administrasinya, urusan Soalnya yang penting legalnya. terima sah aja itu bisa juga sebenarnya. Iya. Pada akhirnya kan kita carinya solusi ya. Iya. Nah, mungkin konsultan hukum bisa jadi solusi untuk Iya. orang-orang yang merasa bisnis franchise ribet atau makan waktu atau Iya. itu bisa diserahkan gitu. Saya paham. Kadang begini, saya lihat memang yang bahaya di dalam industri atau bisnis di Indonesia itu menempatkan hukum itu sebagai pemadam kebakaran. Betul ya. Di mana lu atau kita gitu ya, atau siapapun yang merasa konsultan hukum ini cuma nambah-nambahin biaya, ya kan, dia Iya, betul. ngeluarin uang apa segala macam di depan, kemudian ngerasa dia udah rugi duluan. Iya. Padahal konsultan hukum itu bisa mencegah atau bahkan Mengamankan, ya. memitigasi, mengamankan atas kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Yep. Nah, biasanya yang pemadam kebakaran itu dia baru nih rugi berapa miliar, rugi Iya. berapa ratus juta di akhir, kemudian dia baru nyari, sadar, iya, baru betul. sadar. Aduh, Wah, ini baru kenapa? gini ya. Iya, kenapa nggak pakai lawyer dari awal? Iya. Padahal dia kalau di akhir pakai lawyer, biayanya bisa 2 tuh. Iya, bisa biaya lawyernya sama biaya kerugiannya. Kerugiannya sepakat. Gitu. Jadi kenapa nggak dari awal? Iya, kayak gitu. gitu. Sedia payung sebelum hujan lah ya. Iya, sedia payung sebelum hujan, dan jangan jadikan lawyer itu, teman-teman, sebagai pemadam kebakaran. Yep. Yang dia datang ketika terjadi Udah masalah, konflik. udah rugi, baru ambil lawyer Gitu. gitu. Nah, emang bagusnya gitu. Jadi kayak kita mitigasi preventifnya gimana. Sampai biasanya kalau kita udah pakai konsultan hukum nggak Adit, preventifnya gimana, kita udah kepikiran nih. Kalau ada sengketa, represif kita gimana? Tindak lanjut kita gimana? Udah kita amankan tuh kira-kira kalau misalkan ini ada potensi dispute atau masalah ke depan gitu. Kita udah berpikir kira-kira nanti akan seperti apa gitu. Pun kalau misalkan bicara nanti tadi dikira menambah biaya segala macam, biasanya tuh konsultan hukum terbuka untuk bernegosiasi atas biaya itu kok. Masih fleksibel soal Iya, biaya lah ya. betul. Apalagi kalau langsung sama penulis seni sukses bisnis franchise. Pasti bisa lah. Bisa. Nego-nego lah ya. Bisa, pasti bisa lah. Hubungin Siap. aja. Hubungin ini ya, SNP DSP Law Office. Betul. Sama beberapa tim penulis juga, salah satu ada Mulai Mbak Eka di langsung. sini. Ya. Gitu, siap. Baik Kak, mungkin satu pertanyaan Ya. sebelum kita ke sesi selanjutnya. Gitu. Boleh.
Dari penjelasan itu tadi, sebetulnya kita ngelihat bahwa masih banyak potensi industri bisnis di Indonesia. Betul, betul. Yang itu bisa dipakai dengan metode waralaba. Ya. Tapi di sisi yang lain perlu konsultan hukum. Ya. Kayak gitu. Nah, mungkin bisa dikasih satu statement yang menjelaskan bahwa itu memang urgent nih. Kalau pengen eskalasi bisnis ya pakai konsultan hukum dan dengan menyesuaikan atau mengikuti regulasi yang ada. Betul, betul ya. Gini, kalau bicara itu kan berarti kan semua pebisnis itu kan maunya profit ya. Iya. Semua pebisnis maunya profit dan biasanya mereka itu karena udah orientasinya profit, mereka lupa hal-hal dasar ini. Oh. Seperti yang kita singgung ya, mereka lupa hal-hal dasar ini, hal-hal fundamental yang sebenarnya mereka harus, kalau ini udah aman, kalian tuh mau berbisnis, mau mengembangkan seluas apa bisnisnya itu udah safe, rasa safe. Jadi fokusnya tuh udah pada pengembangan bisnis aja. Nah, dengan hadirnya konsultan hukum kan jadi kayak, oh kak, aku bisnis aja deh. Soal legal segala macam aku serahkan gitu. Karena biasanya konsultan hukum yang lebih memahami regulasi update-nya seperti apa, harus seperti apa, biasanya berapa lama, lembaganya siapa aja, gitu-gitu kan sebenarnya cukup memudahkan. Sangat memudahkan bisa jadi ya. Iya. Iya. Siap. Oke, makasih Mbak Eka. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin closing statement kali ya. Oh, boleh. Semakin ketat itu bukan berarti meribetkan, tapi justru itu pilihan yang paling aman. Oh. Kita nggak bilang itu aman 100% ya. Oke. Tapi lebih ke itu pilihan yang lebih aman mungkin. Sama kayak prinsip keamanan aja. Yes. Semakin banyak pagar, semakin banyak jalan yang dilalui, itu semakin berkualitas dalamnya. Itu analogi keren tuh Bang Adit. Kayak gitu. Asik. Strict Adit gitu ya. Oke, makasih banyak Mbak Eka. Makasih juga Bang Adit semuanya. Itu sesi 1 dari kita. Kita ketemu lagi di sesi 2 dengan Bang Aldo. Ya, penulis ini juga. Siap. Terima kasih banyak.